warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Nama Yovan Gusti Pratama, NRT 2018-1612-101 dari kelas Hukum Keimigrasian C. Di sini saya akan menjelaskan isi dari book chapter saya yang berjudul Bebas Visa Kunjungan dan Dampaknya bagi Indonesia. Posisi negara Indonesia mempunyai lokasi yang strategis, baik dari segi geografis maupun segi sumber daya alam, membuat banyak orang asing dari berbagai macam negara ingin memasuki dan mendatangi Indonesia. Dengan berbagai macam tujuannya, dari yang hanya ingin berwisata, melakukan kunjungan keluarga, bekerja, ataupun tujuan lainnya. Berhubungan dengan hal itu, semua warga negara asing atau yang biasa disebut WNA yang ingin datang dan masuk ke wilayah negara Indonesia sebelumnya haruslah memiliki izin masuk resmi berupa visa yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang. Namun ada juga beberapa negara tertentu yang mendapatkan fasilitas berupa bebas visa kunjungan atau yang biasa disingkat BVK. Bebas visa kunjungan merupakan fasilitas berupa kunjungan tanpa visa yang diberikan kepada beberapa negara asing yang telah ditentukan dalam peraturan dengan memperhatikan asas timbal balik dan juga asas manfaat. Kebijakan ini telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan yang sudah diterapkan oleh Indonesia pada tanggal 3 Maret tahun 2016 dan untuk 169 negara. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 menyebutkan bahwa masa berlaku bebas visa kunjungan dan izin tinggalnya diberikan selama 30 hari serta tidak dapat diperpanjang atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya. Kemudian, yang selanjutnya bebas visa kunjungan hanyalah dapat digunakan untuk beberapa tujuan saja, yakni seperti untuk yang pertama tujuan wisata, yang kedua kunjungan keluarga, ketiga sosial budaya, keempat kegiatan kesenian, kelima tugas pemerintahan, keenam memberikan kuliah atau menghadiri seminar, ketujuh pertemuan dengan kantor pusat atau kantor cabang di Indonesia, dan yang terakhir adalah dalam rangka transit. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing, khususnya dalam sektor pariwisata, yang dianggap mampu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Kebijakan pemberian bebas visa Indonesia ini termasuk dalam klasifikasi kepentingan utama dan juga kepentingan umum, sehingga kepentingan ini dapat mengarah pada peningkatan pemasukan dalam sektor pariwisata, yang dimana hal ini diharapkan dapat mengembangkan sektor pariwisata Indonesia sehingga akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara serta dapat memajukan kesejahteraan bangsa. Dan terbukti, menurut mantan Menteri Pariwisata Indonesia Bapak Arief Yahya, beliau menyebutkan bahwa BVK dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1 juta per tahun dan pemasukan devisa sebesar 1 miliar dolar. Namun, terlepas dari hal itu, apakah kebijakan BVK ini tidak berpotensi menyebabkan kerugian terhadap negara Indonesia? Pada Perpres Nomor 21 Tahun 2016 telah dikatakan bahwa dalam pemberian bebas visa kunjungan dilakukan dengan memperhatikan asas timbal balik serta asas kemanfaatan bagi negara Indonesia. Yang berarti pada kebijakan tersebut hanya akan diberikan pada negara yang ingin bekerja sama dan juga berkeinginan untuk memberikan keuntungan satu sama lain dan juga dapat memberikan manfaat positif yang berlanjut bagi pemerintah Indonesia. Namun, bila dilihat dari kenyataannya, tidak semua dari 169 negara yang telah ditetapkan dalam peraturan untuk diberikan bebas visa juga
melakukan hal yang sama kepada Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mengharapkan seluruh negara tersebut untuk juga memberikan bebas visa kepada Indonesia. Jadi ada asas ketidakadilan dalam hal ini. Kemudian yang selanjutnya, dari negara-negara yang telah diberikan bebas visa kunjungan itu, yang berjumlah 169 negara ini, bila dilihat sebagian besar bukanlah merupakan negara-negara yang mendominasi wisatawan asing yang sering berwisata ke Indonesia. Untuk hal itu, berikut adalah data dari Kementerian Pariwisata yang berisi daftar 10 negara yang menyumbang wisatawan asing terbesar ke Indonesia. Berikut daftarnya. Dari data di atas, perlu diingat bahwa 10 negara tersebut merupakan negara-negara tetangga dan juga merupakan negara-negara yang memang telah dari lama menyumbang banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia. Jauh sebelum kebijakan bebas visa ini diperbaharui pada tahun 2016, yang dimana terjadi penambahan pada jumlah negara penerima bebas visa. Dalam penambahan tersebut, sebagian besar negara yang diberikan fasilitas kebijakan bebas visa bukanlah merupakan negara-negara yang banyak menyumbangkan wisatawan asing ke Indonesia. Sehingga, penambahan negara-negara tersebut ke dalam daftar penerima fasilitas kebijakan bebas visa ini menjadi tidak relevan. Juga seakan-akan kebijakan ini terlihat hanya mementingkan kuantitas negara saja, tanpa memperhatikan keamanan negara dan juga dampak yang akan ditimbulkan nantinya. Berbicara tentang keamanan negara, dengan kebijakan bebas visa kunjungan ini dan dengan banyaknya negara yang mendapatkan fasilitas ini, maka berarti pintu gerbang terdepan negara juga terbuka lebar untuk warga negara asing yang ingin datang ke Indonesia. Pasalnya, ruang gerak warga asing sangat bebas dan lalu lintas keluar masuknya warga negara asing akan semakin ramai, dikarenakan pemberian fasilitas ini kepada 169 negara yang ada, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian akan sangat sulit dan semakin sulit. Dengan adanya penambahan negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa, berpotensi menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para warga negara asing dengan memanfaatkan fasilitas ini. Sebagai contoh seperti tenaga kerja asing ilegal atau TKA ilegal, kemudian penyalahgunaan izin tinggal, cybercrime, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan lain-lain. Dan sebagai contoh kasusnya adalah pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2017. Berita ini menyebutkan pihak kepolisian berhasil menangkap 148 WNA Cina yang dikatakan telah terlibat dalam kasus tindak pidana cybercrime. 148 WNA Cina ini diduga adalah penjahat yang merupakan bagian dari sindikat internasional, yang dimana saat dilakukan pemeriksaan kepada para tersangka ini ditemukan bahwa mereka menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan sebagai alat untuk memuluskan langkah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan bebas visa kunjungan ini, akan banyak celah-celah yang akan dimanfaatkan oleh orang asing negara penerima bebas visa yang tidak bertanggung jawab dan ingin melakukan kejahatan serta niat-niat buruk dalam rangka mencari keuntungan pribadinya yang dapat merugikan negara Indonesia. Kebijakan pemerintah mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan ini beresiko memberikan kerugian dan ditakutkan tidak efektif bagi negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, kebijakan bebas visa kunjungan ini berpotensi menimbulkan permasalahan, mulai dari keamanan negara yang terancam, ketertiban, hingga pada masalah tenaga kerja.
Potensi kerugian yang lain adalah dari sisi penerimaan negara. Kebijakan bebas visa ternyata akan memperkecil pendapatan negara bukan pajak atau PNBP Kemenkumham, yang mana hal ini telah dikonfirmasi oleh Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Laoly pada saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI, bahwa PNBP Kemenkumham tahun 2014 sebelum Perpres 21 tahun 2016 berjumlah 2.949 triliun. Dengan keluarnya Perpres itu langsung berkurang menjadi 1,9 triliun. Pihak imigrasi sebagai instansi yang berwenang dalam hal ini diharuskan untuk ekstra waspada dan siaga terhadap setiap kegiatan keluar masuk warga negara asing yang negaranya mendapat fasilitas bebas visa, serta dituntut untuk lebih tegas dalam pemberian ataupun penolakan izin masuk. Imigrasi juga dituntut untuk lebih maksimal dalam melakukan pengawasan keimigrasian, dari mulai saat warga negara asing tersebut melakukan permohonan pembuatan visa, kegiatan warga negara asing saat berada di wilayah negara Indonesia, hingga warga negara asing tersebut kembali lagi ke negara asalnya, dalam rangka mencegah penyalahgunaan visa kunjungan yang dapat dilakukan warga negara asing. Pihak imigrasi didampingi dengan instansi-instansi terkait dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dalam rangka mencegah dan menghapus tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan warga negara asing penerima fasilitas kebijakan bebas visa kunjungan di wilayah Indonesia dengan melakukan pengawasan keimigrasian seperti pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah diterapkannya fasilitas bebas visa kunjungan ini selain menghasilkan keuntungan atau dampak positif bagi negara Indonesia, kebijakan ini juga banyak berpotensi menimbulkan dampak-dampak yang negatif pula. Untuk itu, berbagai pembenahan perubahan strategi dan juga evaluasi yang terus-menerus sangat diperlukan untuk mencegah berbagai pelanggaran dalam kebijakan bebas visa ini, untuk dapat menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan juga kemanfaatan yang menjadi tujuan dari ditetapkannya kebijakan ini, misalnya dengan mempertimbangkan suatu negara yang diberikan kebijakan bebas visa ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.